Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi qawlihi za'amal ladzina kafaru an la yab'atsu. Iba bener ke? Za'ama beranggapan alladzina pasira orang-orang banyak kafaru sepada ingkar pasira alladzin alla yab'atsu tak bekal dibangkitkan pasira alladzina kul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima amiltum. Kul atabuah sampian Muhammad bala beli wa rabbi demi Allah wa rabbi demi pangeran kaulah la tub'atsunna yakte panika yakte bekal ibang kita ki ongku sampian summa la tunabba'unna maka kare yakte bekal ibeles ongku sampian bima sebab pereng amiltum sing ngelakoni sampian wa dzalika 'alallahi yasirun wa dzalik tiningka disatub'asun wa tunabba'un 'alallahi atas Allah yasirun panika gampang. Wa fi qawlihi ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna. Ala yadhunnu panapa tak nyana tak nyangka atau tak mengira ulaika pasiraka disa alladzina atau al-mutaffifin annahum saungkuna ulaik mab'utsuna panika bekal dibangkitkan liyaumin azim mareng hari seagung yauma yakumun nasu li rabbil alamin, yakni pada hari yakumuh berdiri tegak an-nasuh pasera manusia li rabbil alamin menghadap rabbul alamin. Wa fi qawlihi wa tunzira yaumal jam'i la raiba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Wa tunzira ban ara awal litunzirah daya sopaja apareng peringatan sampian yaumal jam'i dak ke hari perkumpulan. Wa tunzira ban sopaja memberi peringatan sampian Muhammad yaumal jam'i dak ke hari perkumpulan la raiba setada keraguan fihi ing dalem yaum fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir tining situng bagian fil jannati panikah menjadi penduduk surga wa fariqun fis sa'ir ban situng bagian fis sa'ir panikah menjadi penduduk neraka. Jadi pagi ketika terjadi hari kiamat sebagaimana yang telah disampaikan nasib manusia cuma dua, bagus atau becek, beruntung atau sengsara, surga atau neraka. Jadi nasib kita itu cuma dua pagi, dihadapkan dengan dua pilihan, ke surga ataukah ke neraka. Pada saat itu pilihan itu ada, kebebasan kita untuk memilih itu sudah ditutup, semuanya sudah ditentukan melalui catatan-catatan amal. Sekarang ini kehidupan di dunia barulah kita diberikan kebebasan untuk memilih. Jadi semakin hidup kita nang dunia semakin nikah itu adalah kesempatan dari Allah. Kita diberikan kesempatan bi Allah untuk memilih pagi nang akhirat ketika terjadi kiamat mau menjadi fariqun fil jannah wa atau fariqun fis sa'ir, menjadi bagian kelompok yang menjadi penduduk surga atau kelompok yang menjadi penduduk neraka. Nah, pagi sudah tidak ada. Sekarang ini bagian surga ini kan karena pada bi neraka ya la udunun sami'at wala apa tidak ada telinga yang mendengar wala ainun ra'at tidak ada mata yang pernah melihat dan wala khatara fi qalbil bashar dan tidak pernah terlintas dalam benak atau pikiran manusia, dalam hati manusia tidak pernah terbersit.
Jadi ada mata saya pernah melihat swarga itu hakikatnya kadang apa, tidak pernah didengar oleh telinga siapapun dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Artinya kenikmatan yang Allah berikan, yang Allah tawarkan kepada manusia, yaitu dalam imbalan surga, lo pernah terlintas dalam benak manusia. Adapun gambaran-gambaran surga dalam Al-Qur'an bahwa deki beda sungai-sungai dari madu, sungai-sungai dari arak, sungai-sungai dari susu, kemudian tajri min tahtihal anhar, akan mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu hanya sebagai gambaran kepada manusia bahwa keindahan yang ditangkap oleh indera manusia kan jia. Beda lautan, beda sungai dari susu, itu kan kenikmatan nang pikiran manusia. Jadi di Allah digambarkan swarga pakai dia. Iba bener-bener sungai-sungai, itu kan keindahan saya pikir bi indera manusia, bi otaknya manusia. Tapi hakikat swarga, keindahannya tidak pernah ada yang tahu. Artinya begitu nikmat luar biasa. Makanya situng hadis Rasulullah pernah ketika melintasi nang tasek nang lautan, Rasulullah mencelupkan jari beliau, jari telunjuk, kemudian diangkatnya lagi, dan Nabi bersabda kepada sahabat, kenikmatan dunia, seluruh dunia ria dan isinya seperti nempelnya air ke tang jari ini, cepon Nabi. Allah melimpahkan kenikmatan dunia sekarang itu sebagaimana air laut yang menempel tang jari dia. Sementara luasnya lautan beserta aing kebir ya, itu adalah kenikmatan akhirat yang Allah tunggu untuk dipersiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Bayangkan perbedaannya, nyelupaki kata se diangkat senempelnya kenikmatan dunia. Sementara kenikmatan akhirat, swarga, nah itu tasek lautan ini. Begitu juga neraka karena ada seoning hakikat mengerikannya neraka ini, ada seoning. Lo pernah terlintas, artinya sangat mengerikan. Nah ini pagi yang menjadi tempat kita. Mudah-mudahan ku lebih sampean semua menjadi penduduk swarga. Amin Allahumma amin. Dua ini pilihannya. Dan di dunia tempat memilih. Pagi nang akhirat lalu bisa milih. Wa fi qawlihi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Juga dalam dalam ayat tabun Allah taala, idza zulzilati, bila ampun digoncang al ardu panapa bumi, zilzalaha kelaban goncangan keras, wa akhrajatil ardu athqalaha, ben ampun ngeluarake al ardu panapa bumi, athqalaha dek ke beban ardun. Maka ketika itu waqalal insanu malaha, pada atebu pasera manusia matining panah pelaha panekakan di ardun. Apa yang terjadi dengan bumi dia? Pas iya yauma idin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu tuhadditsu ngabarake panapa ardun, akhbaraha dek ke perkara ardun. Bi anna rabbaka auhalaha, mareng saungkunah pangirana sampian auha panika ampon merentah atau awahyuaki rabbik laha mareng ardun. Engkau dia le perintah bi Allah saya perintah dia, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, yauma idzin pada hari itu yasduruh pada bangkit an-nasu pasera manusia, semua manusia sebut dikopur-kopur ketika itu bangkit tapi hidup lagi, ashtatan hale berkelompok-kelompok, liyurau a'malahum supaya diperlihatkan nas a'malahum dek ke amalan-amalan nas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, paman maka tining pasera yakmal ngalakoni man mithqala dzarratin dek ke seberat dzarrah, sebesar biji. Napa no khairon kebakusah yarahu, maka bekal ningaleh pasera man huda khair. Waman tining pasera yakmal ngalakoni man mithqala dzarratin dek ke sebesar dzarrah,
napa syarron kecubeeng dosana atau maksiatah ya rohu maka bakal ningale manhu deka syarron. Artinya tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang luput dari pengadilan Allah. Mun pengadilan dunia semangken kana saya benar bisa jadi salah, saya salah bisa jadi benar. Orang saya salah ya bisa jadi kening okoman. Orang saya salah bisa jadi lo kening okoman. Itulah pengadilan dunia setia. Tekulah nang pengadilan makin orang-orang saya nyata-nyata korupsi, nyata-nyata bertindak kriminal, nyata-nyata menzolimi orang lain, tapi ketika nang peradilan, nang pengadilan dia lolos atau bahkan sanksinya ringan. Itu pengadilan dunia. Tapi ketika pengadilan akhirat, di pengadilan Allah yang mana hakimnya adalah Allah zat yang maha adil, tidak ada hal macam itu. Ada selopot deki. Dan saksinya yang Allah hadirkan itu detail lo kadang semangkin. Mun semangkin karena mun pengadilan dunia, misalnya A tadi terdakwah di sidang, deki panggil saksena. Hede B, apa hede teman ngetela ada ya. Mun lo ngako ya sudah lolos. Tapi nang pengadilan Allah pakai saksena luar biasa. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu bi Allah sudah ditutup mulut-mulut mereka itu tutup. Lo bisa bersaksi, lo bisa mengatakan punten, lo bisa nyangkal, lo bisa bohong, tidak. Tapi yang bersaksi apa? Tangan-tangan mereka. Tangan kita yang bersaksi, Pak. Kaki-kaki mereka yang bersaksi. Bohong derem lo bisa kan? Colok lo bisa bohong, lo bisa abantah. Di Allah seperti disaksi tangan dan kaki. Mau bohong dek remah. Dan pakai di pengadilan Allah saksi kunci dari amalan kita, dari perbuatan kita, bukan perbuatan ya, amalan-amalan keagamaan dan ibadah kita adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi saksi. Wajibna bika ala haula'i syahida. Allah datangkan Nabi Muhammad untuk kita umatnya, Allah datangkan menjadi atau sebagai saksi dari amalan kita. Sampean ngelakoni kecubaan apapun, sekecil apapun, ya rohuh, bi Allah akan diperlihatkan balasannya. Melakukan kebaikan sekecil apapun, bi Allah pasti diperhitungkan. Ada sedolim roleh kena. Munitunya kezolim pasti terjadi. Engkau ledaya tapi mi daya, engkau daya mi daya, pasti terjadi. Yang mana tuhnya? Tapi di akhirat semuanya lo terjadi. Amalan sebesar apapun atau sekecil apapun pasti bi Allah ikan. Tele neng ni kepaki lalu bisa milih kita. Sekali melakukan kesalahan, istighfar lo berlaku, sepora lo berlaku, penyesalan pun tidak berlaku. Wa fi qawlihi la ilaha illa huwa, dalam tabun Allah Ta'ala cukan hal yanzuruna illa ayyatiyahumul malaikatu au ya'ti rabbuka au ya'ti ba'du ayati rabbik. Hal yanzuru eka hal istifham bi makna nafi. La yanzuru tak ngantos tak aden te alladzina pas ya, la yanzuru pasera orang-orang ya, pasera alladzin illa ayatiyahum, kecuali dak kadateng hum dak ka alladzina al malaikatu pasera malaikat, au ya'ti rabbuk ota bedateng rabbuka pasera pangirana sampian, au ya'ti ba'du ayati rabbika ota bedateng ba'du ayati rabbika panapa sebagian tante-tante pangirana sampian. Artena au ya'ti rabbuka itu dateng Allah nang hari kiamat maksudnya. Au ya'ti ba'du ayati rabbika ota bedateng sebagian tanda-tanda kiamat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Pada hari ya'ti datang panapa sebagian tanda-tanda kebesaran pangeran sampian, artinya tanda kiamat kubro.
La yanfa'u tak manfaat nafsan dek seseorang, tak manfaat imanuha panapa imana nafsan lam takun amanat min qablu. Saya tak bedah pasera nafsan amanat panika beriman min qablu sebelum au kasabat fi imaniha khairon, tapi berusaha pasera nafsan fi imaniha asarta imana nafsan khairon dek kebagusan. Jadi ketika sudah datang ba'du ayati rabbika, sebagian dari tanda-tanda kiamat kubro, termasuk keluarnya Dajjal, nah itu maka la yanfa'u nafsan imanuha, maka sudah tidak berguna lagi. Iman seseorang itu sudah tidak berguna lagi ketika matahari sudah keluar min maghribiha, dari tempat tenggelamnya, maka iman seseorang sudah tidak berguna lagi. Oh bener, ternyata ya kiamat bakal terjadi, kau beriman, itu sudah tidak berguna pole. Kecuali sebelum itu terjadi dia sudah melakukan amalan-amalan soleh dengan keimanannya. Mula terjadi kiamat, mula terjadi tanda-tanda besar dari kiamat nika. Lepaden apa itu sudah terjadi kiamat, maka lo berguna aja kira. Lepaden lebih boleh orang lemah teh umpama, otabe orang lemah masuk lebih dengan neraka pagi, otabe leneng alam akhirat pagi, lo berguna. Yang terjadi justru fazuku adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Wis larasake cepon Allah ria azabnya, aria ganjarannya, aria balasannya dengan apa yang kamu lakukan. Lo berguna pole udah. Sedangkan selama di dunia kita diberikan kebebasan bi Allah, iparengi kesempatan dan kebebasan. Maka di dunia ini jadi kena alam nih, kemana kematian ya. Kematian itu adalah gerbang antara alam ke alam selain, pemisah. Jadi orang mati cepon hulang mari jelas lagi. Orang mati itu bukan hilang, tidak. Mereka semua ada, tapi berpindah alam. Lepadan dari alam roh ya, pindah ke alam rahim. Perpindahan dari alam rahim ke alam dunia nika dibatasi atau bertabir dengan kelahiran. Bila orang lahir, nah itu sudah pindah alam dari alam rahim ke alam dunia. Bila orang mati, orang meninggal, wafat, itu perpindahan dari alam dunia ke alam barzah atau akhirat. Ketika yang pindah alam. Dan semuanya sudah berbeda lagi, makanya kematian itu menutup, membuka, menutup dan membuka. Bila orang mati, maka semua fasilitas, semua yang bisa dia kerjakan di dunia itu tertutup semua. Memutus dan membuka, terputus semua. Lambak menitunya orang untuk bertahan hidup harus makan, harus minum, butuh bantuan dari orang karena makhluk sosial itu di dunia. Tapi ketika mati semua putus. Orang bisa istighfar, orang bisa beramal ketika di dunia. Tapi kapan mati semua terputus. Kematian itu memutus, tapi sekaligus juga membuka. Membuka apa? Semua hal-hal gaib selamba diberitakan oleh Al-Quran dan hadis, saya tidak pernah nampak oleh indera kita. Ketika kita mati, ketika wafat, masuk ke alam barzah, semua terbuka. Ganjaran diperlihatkan bi Allah, dosah diperlihatkan bi Allah, seksa mulai diperlihatkan bi Allah, malaikat ditampakkan sareng Allah. Bahkan swarga, neraka ke orang dalam kubur bi Allah sesuai dalam hadis ditampakkan sareng Allah. Mun orang je bagus ditampakkan neraka terlebih dahulu. Dan dikatakan itulah tempat di mana kamu diharamkan masuk ke dalamnya. Ketika orang yang coba banyak dosa, ditampakkan surga kada. Itulah tempat di mana kamu diharamkan masuk ke dalamnya. Terbuka kapi ketika mati kana.
Dan di saat itu udah iman kita, amalan kita, istighfar kita, penyesalan kita sudah tidak berlaku. Nah, makanya hari ini cuma semakin nikah kesempatan kita. Wa fi qoulihi jalla jalaluhu wa idza waqa'al qawlu ya wa idza waqa'al qawlu alaihim ahrajna lahum dhabbatan minal ardi. Ben bila ampun terjadi nibane ya terjadi al qawlu panapa tebuan tentang kiamat alaihim atas alladzina akhrajna maka ngaluarake kaula lahum maring alladzina dabbatan kadzabah. Dabbah itu sejenis binatang melata minal ardi dari bumi. Tukallimuhum akan dekandai panapa dabbahum ka alladzin ada kantain apa annan nasa saungkuna manusia kanu panika beda annas bi ayatina mareng tanda atau ayat-ayat kaula la yukinun panika lo yakin lo percaya. Jadi dabah itu termasuk kiamat itu kena ya. Beda tanda-tanda kecil, tanda-tanda kecil kiamat, beda tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda kecil kiamat termasuk jepon Rasulullah itu buaki dalam hadis sahih pakai kiamat itu akan terjadi 6 perkara ini sudah terjadi jepon Nabi. Saya pertama lahirnya aku jepon Rasul nih Kak. Lahirnya aku diutus, nomor 2 diutusnya aku sebagai Rasul. Nomor 3 wafatnya aku. Ini sudah terjadi kan? Telok. Dan telok perkara boleh cepon Nabi. Saya pertama menyebarnya taun wabah itu terjadi di zaman Sayyidina Umar. Nah, semakin kan termasuk ki corona beri kan termasuk taun ki. Kemudian dibebaskannya Palestina nih cepon ulama sebagian berdesa pendapat ya Palestina semakin berdesa pendapat lambat di zaman Khalifah Umar sudah dibebaskan Palestina. Dan terbebasnya Rum cepon itu sudah terjadi juga di zaman Sayyidina Umar. Detik 6 tanda-tanda yang Nabi sebutkan, 3 diantaranya terjadi ketika Nabi masih hidup sampai Nabi wafat. 3 diantaranya terjadi ketika di masa pemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Jadi tanda kiamat beda yang sudah terjadi, tanda-tanda kecil, ada yang sedang terjadi dan ada yang belum terjadi. Tanda-tanda kecil yang sedang terjadi semakin Jepun Nabi pakai ketika akan terjadi kiamat. Akan ada orang-orang yang menghalalkan khamar dan memberikan nama yang berbeda-beda ke khamar itu. Lo hanya khamar boleh, lo hanya alkohol boleh, tapi dengan merek nyamai seborang lah intinya. Kemudian dengan campuran berapa persen, ya kan banyak kan setia. Kemudian akan dihalalkannya zina. Jadi banyak terjadi perzinahan dan itu dianggap maklum. Kemudian banyak reng laki yang akan menyerupai reng bini. Cepon Nabi. Itu kan terjadi kapi semakin kan. LGBT luar biasa. Bukan hanya menyerupai reng bini, tapi dia sampai operasi segala macam teroteti reng bini. Operasi seada ipabade sebade pada. Iya kan LGBT. Ini semuanya sedang terjadi dan beda sebelum terjadi tanda-tanda kecil termasuk cepon pakai umat Islam akan bersatu dengan kaum Nasrani untuk berperang melawan situng kaum. Tapi sering Nabi lo sebut lagi kaum apa? Akan bersatu apolong dan berperang melawan situng kaum. Ini semua hadis kena bukan dongeng. Ini hadis wahyu. Ketika Nabi menyampaikan perkara gaib, perkara masalah agama, maka itu wahyu. Ketika wahyu maka pasti terjadi, mutlak pasti terjadi. Ini bukan dongeng. Dan kewajiban bagi kita adalah mengimani. Ketika iman maka jangan beri harus mencakup telok. Qaulan, amalan, wa i'tiqadan.
harus diikrarkan dengan lafaz tebuan, diikrarkan pole dengan amalan tindakan kita, kemudian diikrarkan pole dengan hati keyakinan. Telok itu baru orang kocak beriman apa jeng beri ya. Tapi dalam ate lo yakin aja pun ulama kilo iman lo sempurna imannya belum beriman. Ngaku Islam syahadat pandupan kare lo apa jeng ya tak iman. Harus telok semuanya lengkap. Qaulan amalan wa i'tiqadan. Ini perkara raja kiamat. Beda terjadi, beda sedang terjadi, beda yang akan terjadi. Dabah ini sejenis binatang melata aja pun. Keluar dari bumi. Dan binatang melata itu ketika keluar mereka berkata ke orang-orang, ke manusia ketika itu, hede selok beriman ke kebesaran Tuhan, kebesaran Allah. Hede selok beriman. Akan terjadi hari kiamat, hede kan selok beriman. Reh, engkau tante-tante kiamat, engkau lah keluar. Nah, pas di rumah. Ketika itu terjadi dalam wa fi qaulihi hatta idza, dan kiamat pun kiamat nikah pakai orang kan dibangkitkan dengan berkelompok-kelompok kena ketika kiamat dibangkitkan dengan kelompok-kelompok. Makanya pada hadis almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu pasti akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Sampian idola ke saya, sampian cinta ke saya, insyaallah pasti dibangkitkan dengan orang itu. Jadi cek kebeter mun semakin lo oleh tanda tangan Messi, Ronaldo, minta pakai. Mun sampian sangat fan, makanya idola lah ke orang-orang Islam, orang-orang soleh. Kita kena Islam ini lo kekurangan figur kena. Kojong orang-orang hebat dalam Islam. Lo kekurangan sama sekali figur. Bahkan figur utama kita, panutan utama kita tercatat di buku orang Nasrani sebagai 100 orang dan orang pertama yang paling berpengaruh di dunia sepanjang masa, artinya sampai kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak panutan kita. Mun dalam kepemimpinan ya selain Nabi, siapa selok kenal bagaimana kepemimpinan Umar bin Khattab atau Umar bin Abdul Aziz? Saya sangat terkenal bagaimana cara kepemimpinannya. Itu terkenal di mana-mana. Lo kekurangan figur dalam dunia apapun, dunia ilmu apapun, beda. King sampian ngefanan ke orang kaper. Tengah-teh dibangkitkan dengan ya Allah beda karena artis saya ngucap deki beda neraka nyaman beda yang Islam nih beda neraka nyaman engkau bisa apolong bintang idola Michael Jackson deh ya aduh itu kafir itu murtad sudah itu merengis mau tuh lihat topet selama di dunia ada ikut ngongku. Dan dekik nang hari kiamat aduh anak-anak bersyukurlah anak-anak saya muntuk ki de mudah nggak sampian paki nang kiamat apa hadis roh la tazulu qadama abdin hatta yus'alu an umrihi fi ma anfahu. Paki nang hari kiamat ketika orang dibangkitkan kakinya itu tidak akan bergeser sedikit pun sampai dia ditanya tentang umurnya. Umurnya tanya akin derma untuk apa dihabiskan. Umur hedeji dari umur belik 11 berapa belik berapa tahun? Kaca pontu kocang le belik ber umur 9 tahun ya. Cepat gelu. Aduh. Umur dari belik sampai mati dihabiskan untuk apa? Setelah itu ditanyakan beda 4 perkara, setelah itu ditanyakan baru bergeser lagi. Jadi ketika dibangkitkan tetap pakun. Wa an ilmihi fima fa'ala dan tentang ilmunya dia malaki apa enggak tanya aki paki sampean seoni cek mun perkataan bagus perkataan saya itu ikencer dan termasuk bagian dari sunnah berkata yang baik itu bagian dari sunnah tapi sampean lo mempraktekkan itu paki ditanyakan sampean seoning ilmu cek berkata coba berkata buruk berkata umpatan itu akan mendapatkan dosa
mendapatkan dosa, tapi bisa sampai tetap dipraktekkan, itu nanti ditanyakan kapi. Ditanyakan kapi. Ilmu na tanya akhir untuk apa? Itu salah situ. Kemudian hartanya akan ditanyakan, aina iktasabahu, dari mana dia mendapatkan harta, wa fima anfaqahu, dan diinfakkan kemana hartanya, tanya lagi kapi. Makanya pada situng riwayat, situng kisah, tak salah lagi, ini riwayat situng kisah, bodoh orang soki awasiat ke keluarga bilang kok mate semua tangreng bereng tang harta selain dari waris, maka infakkan kapi, sedekah aki kapi. Jadi engkau terus ketika berpulang ke Allah, kembali ke Allah membawa harta. Tujuannya apa? Ketika dihisap ada lo abid, ada saya tanya akin, karena lo punya apa-apa. Lah orang soki kisah se pakai hisapnya, makanya sahabat Abdurrahman bin Auf ledekannya Nabi. Ketika berkumpul sahabat kapi, Nabi atau wari Abdurrahman pakai hisap apa paling abid. Dek nikah. Selain beda suarka Abdurrahman ki beda nang hisap beda. Puran paling soki. Tuti makan nikah Abdurrahman ini kebonare pak keluar kapi. Oh bang. Hampir 100% keuntungannya selalu pak keluar. 100% karena semakin 5% baik kan liya eman. Hatta sehingga idza futihat nalakana, bila dibuka Ya'juj wa Ma'juj, panapa Ya'juj wa Ma'juj wa hum halatini Ya'juj Ma'juj nika min kulli hadabin yansilun, dari tiap-tiap tempat yang tinggi, al-murtafa fil ardi, dari tempat-tempat yang tinggi, yang silun panika toron dengan cepat. Waqtarabal wa'dul haqqu, ban ampon dekat al wa'dul haqqu, panapa janji sehat. Fa idza hiya khasi'atun absarul ladzina kafaru, fa idza moro-moro hiya tining absar penglihatan, syahisatun panika terbelalak, absarul ladzina panapa penglihatan orang-orang banyak, kafaru saya pada ingkar. Absaru nikah fa'il dari dimah, dari syahisatun. Jadi beda seongkun namun amal yang beramal, saya beramal bisa merofakkan atau menasobkan, itu cuma fi'il, isim lo bisa. Tapi beda isim-isim yang beramal pada fi'il. Nah, salah situ isim fa'il, masdar, termasuk masdar tapi dengan syarat didahului oleh an masdariyah batabema, bisa beramal. Ya pakai dikeluarkan Ya'juj Ma'juj ni kena cepon dalam hadis, dalam riwayat bin Nabi sebutkan situng makhluk ni kese berde dalam gunung. Setiap hari sebenarnya Ya'juj Ma'juj ni selalu menggali tanah untuk ongke ke atas gunung untuk keluar. Tapi sarang Allah ketika malam datang, Ya'juj Ma'juj ini beri rasa ngantuk, akhirnya tertidur. Ketika tertidur, apa yang dia gali ini kebi Allah ditutup oleh. Jadi kapan pagi kale boleh, kapan malam ngantuk tedung ditutup oleh sarang Allah, sampai nanti pada akhirnya nikah hatta idza futihat Ya'juj Ma'juj. Maka ketika pada hari kiamat, situng hari yang ditentukan oleh Allah, dikeluarkanlah Ya'juj Ma'juj. Anika pembawa Dajjal. Dajjal itu kan dari Dajjal lah, pembawa kehancuran. Ketika Dajjal keluar, maka cepon Nabi, mun Dajjal keluar dari situng lembah, situng tempat, maka kalian harus lari ke gunung-gunung atau ke bukit-bukit, jauhi Dajjal.
Cek sampai beda di antara mereka beranggapan tang iman tebel, tang iman kuat, bingkok bakal hadapi Dajjal. Maka pasti dia akan menjadi pengikutnya Jepun Nabi. Dorin luar biasa Dajjal kena. Padahal kita tahu semua, manusia orang-orang umat Islam seluruh dunia meyakini cek Dajjal itu memang yang membawa ke neraka, ngibe kepada seksa. Lah paham betul, tapi deki pengikutnya paling banyak. Orang Islam banyak mengikuti Dajjal. Kenapa? Saking dahsyatnya rayuan Dajjal dan tipuannya. Jadi cek heran makin bodoh orang yang menurut kacamata Islam, kacamata syariat, dia keluar dari syariat, keluar dari hukum syariat, keluar dari ketentuan Islam, keluar dari ketentuan sunnah, tapi pengikutnya banyak. Itu kan dari sifat min sifati Dajjal. Dari sifat-sifat Dajjal. Makanya pengikut itu bukan patokan, karena followers itu bukan patokan. Banyakan pengikut bukan patokannya. Patokannya adalah syariat. Kalau yang disampaikan syariat, disampaikan sunnah, disampaikan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnah, ketentuan Quran dan sunnah, ya insya Allah saya benar. Lo peduli berapapun pengikutnya, bahkan ada pengikutnya sekalipun. Kenapa? Karena hidayah itu Allah. Hidayah itu Allah, mutlak Allah. Kita sebagai manusia lo punya otoritas in dalam hal hidayah, in dalam perkara hidayah. Wallahu a'lam.